hak politik untuk memilih itu menjadi benteng terakhir, hak politik terakhir. Nah, kalau itu dicabut, hak apa lagi yang dipunya oleh rakyat? Undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, Undang-Undang 1 tahun 57. Di situ di memori penjelasan bagian ketiga, Mas, itu sebetulnya secara gamblang, secara lugas, bahwa pilihan terbaik adalah pilihan langsung. Dampak dari keputusan politik ini ternyata rakyat tidak menghendaki. Maka peristiwa seperti akhir Agustus 2025 mungkin berulang. Artinya komitmen di dalam koalisi hari ini kita harus pertanyakan dulu nih. Pembicaraan Pak Bahlil di acara ulang tahun kemarin, dia bilang mengusulkan koalisi permanen. Di studio kuatbaca.com sudah ada pengamat politik yang paling muda, tapi paling bertaji kalau bicara, Bang Yusak. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Kang Yusak. Temani wartawan kita, Ahmad Hendy. Halo, selamat sore. Nah, kita ceritanya sore ini mau membahas, mensimulasi pemilihan pilkada, pemilihan kepala daerah tidak langsung. Karena di luar sini, orang berspekulasi sangat liar. Ada yang dari aspek politik, ada yang dari aspek budaya, ada yang dari aspek hukum. Tapi menurut saya, kami monitoring itu terlalu random. Jadi ada yang tumpang tindih analisisnya. Dari sisi hukum, dari sisi politik. Nah, diaduin lah. Ada juga yang nyinyir tentang soal oligarki, soal apapun itulah ya. Nah, kita punya premis dasar, Bang. Pilkada tidak langsung pada dasarnya punya dua alasan kuat bagi yang mengusungkan ide pilkada tidak langsung, yaitu efektif budget, di mana ingin mengurangi biaya politik di lapangan. Kemudian kedua adalah efektif power, di mana power ini sebelum diutarakan oleh Bahlil sebagai ketum Golkar, dia mengutarakan sebuah premis yang menarik buat Pak Prabowo, yaitu koalisi permanen. Kenapa koalisi permanen kemudian mengusulkan adanya pilkada tidak langsung, yang artinya Bahlil dan Golkar ingin menggaransi bahwa komitmen berada dalam satu barisan digaransi dengan peta kekuatan daerah yang relatif tidak berubah seperti hari ini. Tetapi dua premis ini, alasan kuat di balik pilkada tidak langsung, punya lawan tanding. Lawan tandingnya satu, profit seeker di tahun politik. Kemudian yang kedua, power seeker. Istilah di luar banyak sekali. Nanti yang independen nggak bisa nyalon dong. Nanti yang figur yang tidak terkenal nggak bisa nyalon dong. Gitu. Nah, ini kita sebut sebagai power seeker. Sebagai lawan tanding dari pilkada tidak langsung. Dan juga profit seeker, ada akademisi, ada konsultan politik, ada tukang sablon, ada tukang apa? Jangan lupa Pak, bohirnya dong. Iya, betul. Bohir-bohirnya ya kan yang orang kaya, yang punya anak atau punya kerabat pengen masuk ruang politik. Terus bohir yang kaya terus pengen menguasai daerah, akhirnya jadi terputus. Itu premis yang kami bangun, Bang. Nah, menurut Bang Yusak, apa yang bisa dibenarkan dari premis itu dan mana yang tidak? Ya, terima kasih Kang Jaja. Jadi sebetulnya ini kan wacana lama hidup kembali ya. Cerita lama bersemi kembali, kira-kira begitulah. Karena dulu 2014 kan sudah pernah ada presidennya. Ketika undang-undang produk hukum yang lolos atau diketuk palu oleh DPR, pada akhirnya dibatalkan. Dan waktu itu Presiden SBY mengeluarkan perpu, bahkan 2 perpu sekaligus, membatalkan kewenangan DPRD untuk memilih kepala daerah. Meskipun undang-undangnya sudah keluar waktu itu. Nah sekarang terulang lagi nih, gayung bersambut. Meskipun
ide itu secara momentum mungkin PKB lebih duluan dalam beberapa tahun terakhir ini, ya tapi intinya mau PKB, mau Gerindra, mau Golkar, PAN kan kurang lebih satu frame pemikiran. Meskipun ada embel-embel koalisi permanen kan. Nah, pertama yang saya ingin garis bawahi, sebetulnya jauh sebelum gonjang-ganjing wacana itu, kita harus ingat, kita dulu pernah punya undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, Undang-Undang 1 tahun 57. Di situ di memori penjelasan bagian ketiga, Mas, itu disebut sebetulnya secara gamblang, secara lugas, bahwa pilihan terbaik adalah pilihan langsung. Cuma kan waktu itu undang-undangnya belum keluar, ya, undang-undang yang memfasilitasi pelaksanaan pilkada langsung. Artinya apa? Sebetulnya para perancang, para perumus waktu itu sudah berangan-angan apa sebetulnya sistem terbaik, dan di situ disebut pilkada langsung. Itu sebelum lahirnya undang-undang pokok-pokok pemerintahan daerah setelah itu, ya. Dan undang-undang termasuk undang-undang Pemda 32 2004 dan seterusnya itu. Yang sebelumnya ada amandemen undang-undang dasarnya. Ya. Nah, terakhir kan ya kalau kita lihat putusan-putusan MK, baik putusan MK 55 2019 sampai terakhir putusan MK 110, sebetulnya MK sudah secara gamblang juga menafsirkan klausul demokratis itu seperti apa. Ya tidak lain kecuali adalah pilkada langsung, Mas. Bukan pilkada oleh DPRD. Jadi norma pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar itu harus ditafsirkan sesuai konstruksi pasal 22E soal pemilu. Jadi dilakukan secara langsung, umum, bebas, jurdil lah. Jadi memang tafsirnya pilkada langsung. Nah, kalau tadi disebut bahwa kita sudah melakukan evaluasi pilkada langsung dari 2005, kemudian 10 tahun berjalan, ada usul mengembalikan lagi ke DPRD, kemudian ditolak, berjalan lagi, sekarang ada usulan lagi. Nah, apakah misalnya argumentasi bahwa biaya politiknya sangat besar itu benar apa enggak? Kalau itu memang kita harus akui biaya besar. Tapi mengukur biaya besar itu kan bukan semata-mata soal budget dalam pengertian nominal atau berapa sih anggaran. Baik anggaran resmi yang difasilitasi oleh negara lewat KPU atau anggaran yang dikeluarkan oleh kandidat. Memang kita bisa kalkulasi ya berapa uang beredar kalau pilkada langsung itu. Kalau dalam satu daerah atau kota ya ada 4 kandidat, satu kandidat 50 miliar uang keluar, itu sudah berapa? 200 miliar anggaran dari kandidat. Belum anggaran resmi, memang mahal. Nah, tapi budget itu juga setidaknya dihitung. Misalnya, katakanlah oke, pilkada lewat DPRD, memang dari sisi anggaran lebih efisien. Tapi ketika misalnya bupati wali kota terpilihnya tidak sesuai dengan keinginan rakyat, lalu terjadi protes, demonstrasi, karena banyak mengabaikan aspirasi rakyat, sehingga rakyat marah misalnya kan terjadi kerusuhan dan lain sebagainya, itu kan juga harus dihitung sebagai kos politik yang juga nilainya sangat 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 besar kan. Nah, jadi kita harus memikirkan apakah betul kepala daerah dipilih oleh DPRD itu benar-benar efisien dari sisi budget. Terus role model pelaksanaan pemilu kepala daerah oleh DPRD. Kita kan belum menemukan pola terbaik dulu yang pernah dipraktekkan di era Orde Baru. Memang dipilih oleh DPRD, tapi kan kontrol pemerintah pusat masih kuat. Ya bupati wali kota oleh Mendagri, gubernur oleh presiden. Artinya kontrol tetap ada di pemerintah pusat. Jadi kita perlu mensimulasikan apa model terbaik kalaupun itu menjadi keputusan politik DPR. Nah, dengan konfigurasi peta politik di Senayan, dengan berubahnya sikap Partai Demokrat, atau katakanlah Demokrat tetap kekeh dengan pilkada langsung misalnya, tetap nggak mempengaruhi. Artinya
kemungkinan besar itu sudah pasti berjalan mulus ya. Tinggal ketok palu lah kira-kira begitu. Apalagi Demokrat sudah putar haluan, PKS masih malu-malu kucing kan. Nah, tinggal PDIP yang sejauh ini masih konsisten dengan usulan pilkada langsung. Tapi kan problemnya perlu jalan tengah kalau menurut saya. Karena kalau dipaksakan ya basis argumentasi hukumnya saya kira sudah selesai kan, sudah ada penafsiran surat MK itu kan. Yang tadi di awal ya. Nah, sekarang coba kita geser ke perdebatan soal role model, simulasi. Ya, pembangunan sistem politik lah. Nah, sekarang begini ya, dari sekitar 73 negara demokrasi yang sempurna dan tidak sempurna di dunia, sekitar 17 diantaranya kan menganut sistem presidensil. 13-nya semi presidensil atau campuran. Selebihnya sekitar 43 itu parlementarisme lah. Nah, dari 17 negara presidensil murni itu memang ada pola umum, ada kecenderungan umum di mana kepala daerahnya dipilih oleh rakyat secara langsung. Nah, ada linearitas antara eksekutif di level top dengan eksekutif di level di bawahnya. Artinya kalau presiden dipilih langsung oleh rakyat, ya mestinya gubernur, bupati juga dipilih langsung oleh rakyat. Nah, itu logika atau konstruksi berpikir dari presidensialisme kan begitu. Nah, agak aneh kalau misalnya presiden dipilih langsung oleh rakyat, tapi gubernur, bupati, wali kotanya dipilih oleh DPRD. Nah, sementara kita tahu bahwa, ya mohon maaf kan, DPRD sekarang ini kan banyak juga mendapatkan kritik dari rakyat, dianggap tidak mewakili aspirasi lah. Kemudian tidak punya juga program yang perda-perda yang dihasilkan juga kualitasnya banyak yang buruk misalnya kan, terkait dengan sumber daya yang ada kan. Jadi kalau hak politik itu diserahkan kepada DPRD, ini semakin memberikan jarak yang jauh antara kepala daerah dengan rakyat. Nah, makanya dalam kajian Democracy's Last Line of Defense itu, hak politik untuk memilih itu menjadi benteng terakhir, hak politik terakhir. Nah, kalau itu dicabut, hak apa lagi yang dipunya oleh rakyat? Kan itu kira-kira, apakah pemerintah siap menyiapkan barternya kalau dalam bahasa saya? Oke, dicabut, nggak masalah. Tapi tolong dong barternya. Insentifnya apa buat rakyat? Nah, kecuali misalnya dalam hal-hal yang sensitif di sektor ekonomi misalnya, kebutuhan dasar itu dijamin lah ya. Dijamin lah. Mungkin ya listrik gratis atau BPJS gratis. Ini kan bagian dari keinginan rakyat yang sebetulnya sederhana lah. Mereka nggak mau terlalu jauh juga kok berdebat sistem politik terbaik seperti apa, Kak. Yang penting kebutuhan sangan pandang papan itu terjangkau murah. Kan simpel aja, sederhana aja. Nah, ketika itu belum terrealisasi, sementara hak politiknya dicabut, ya nggak ada lagi hak politik yang melekat pada diri seorang warga negara. Kan ini juga muncul problem. Nah, ketika ini dipaksakan, sementara aspirasi publik mayoritas itu menginginkan pilkada langsung, ini kan berpotensi melahirkan turbulensi politik yang kalau misalnya Presiden Prabowo tidak hati-hati, ini kan memicu terjadinya perlawanan publik. Nah, ini harus dicermati dengan baik oleh pemerintah. Ya, meskipun kita tahu manuver-manuver sebagian partai politik yang mencoba mendorong bergulirnya wacana pilkada oleh DPRD itu juga tidak lepas dari kepentingan-kepentingan politik mereka masing-masing. Katakanlah misalnya Golkar, kenapa bersedia menjadi garda terdepan Inisiator. untuk menggolkan wacana ini? Ya, bagi Golkar, saya kira kalau melihat Ketua Umum Pak Bahlil hari ini, ya memang satu, dia berkepentingan supaya nggak dikudeta di internal partai Golkarnya. Dua, ingin menunjukkan kepada Presiden Prabowo bahwa Golkar adalah sekutu paling loyal di antara partai-partai koalisi pendukungnya Pak Prabowo. Sehingga kredit poinnya dapat. Nah, begitu Presiden Prabowo happy, sure, ya sudah jalan ini barang. Kan kira-kira begitu kan. Ya Golkar seneng-seneng aja kan. Tapi misalnya, katakanlah kondisi berbalik, terjadi turbulensi politik, masyarakat menolak keras, ya,
Nah, tiba-tiba misalnya PAN, Golkar yang sudah menyatakan setuju oleh DPR, tiba putar haluan balik arah, nggak jadi misalnya, ditinggal sendiri Gerindra misalnya kan. Kan ini kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi, meskipun sulit berharap itu terjadi karena itu bagian dari pemikiran Partai Gerindra juga sejak 2014 yang memang menginginkan pilkada dilakukan oleh DPRD berdasarkan hasil evaluasi Gerindra misalnya kan. Oke, nah ini Bang Yesa, kalau memang dasarnya ada memang muatan dinamisasi politik hari ini ya, dari Golkar, dari koalisi status quo. Ya. Lalu sebenarnya Prabowo sendiri berada dalam sebuah ancaman sebenarnya, ketika dia dampak dari keputusan politik ini ternyata rakyat tidak menghendaki, maka peristiwa seperti akhir Agustus 2025 mungkin berulang. Dalam konteks yang paling ekstrim atau worst skenario-nya. Nah, tetapi dalam kondisi semacam itu, tadi Abang kasih inisial, kasih clue tuh. Mungkin aja yang lain balik kanan. Artinya komitmen di dalam koalisi hari ini kita harus pertanyakan dulu nih. Pembicaraan Pak Bahlil di acara ulang tahun kemarin, dia bilang mengusulkan koalisi permanen. Bahwa pemerintahan yang kuat dibutuhkan stabilitas. Lewat mimbar yang terhormat ini, izinkan kami menyampaikan saran. Perlu dibuatkan koalisi permanen. Dan saya pikir ketika dia mewacanakan soal pilkada tidak langsung oleh DPRD, ini menjadi salah satu ujian untuk menggaransi komitmen. Nah, tapi konfigurasi kekuasaan Golkar di dalam hasil pemilu 2024 kemarin, kan dia yang paling pegang banyak wilayah, Bang. Gerindra belum mature secara penguasaan wilayah. Nah, mungkin nggak dia itu, Gerindra itu, dalam tanda kutip, Jebakan Batman. bahkan Batman, dikangkangi. Kangkangi. Nah, menurut Bang Yusa gimana tuh? Ya, saya kira Golkar sudah melakukan simulasi soal itu ya. Gitu. Nah, pertanyaannya apakah Gerindra dan partai lain sudah melakukan simulasi soal itu? Katakanlah belum misalnya, terus mereka bagi-bagi lapak ya, sudah daerah A, kalian daerah B, kuning, daerah C, biru misalnya, terjadi konsensus, itu bisa saja itu terjadi. Tapi menurut saya kalau dihubungkan dengan usulan koalisi permanen, soal koalisi permanen itu mana ada yang permanen? Nggak ada. Di politik nggak ada koalisi permanen. Koalisi selalu berubah-berubah. Nah, faktanya meskipun kita menganut sistem presidensil, presiden terpilih dari sejak Pak SBY, Pilpres langsung itu, sampai sekarang pun, kan tidak cukup percaya diri memimpin, meskipun mendapatkan mandat rakyat di atas mayoritas misalnya kan. Selalu ingin didukung oleh mayoritas fraksi di parlemen. Ya. Sehingga ketika ada oposisi dan jumlahnya lebih dari satu, tidak cukup percaya diri. Nah, sementara partai-partai yang bergabung dalam koalisi yang kalah, itu juga lebih banyak memperlihatkan iklim pragmatismenya. Ingin masuk juga ke pemerintahan. Di Pilpres kalah, tapi pengen masuk. Contoh terakhir kemarin, ya, PKB misalnya kan, Nasdem, ya kan. Nah, kalau konsisten kan mestinya ya untuk apa pertarungan kalau pada akhirnya semuanya pengen masuk ke pemerintahan kan. Mestinya yang kalah kan oposisi kan gitu. Kalau kita mau fair, mau ideal ya. Tapi kan enggak. Jadi itu bertemunya dua kepentingan yang berbeda. Presiden terpilih merasa tidak cukup percaya diri kalau tidak mendapatkan dukungan mayoritas. Partai-partai yang kalah juga pengen masuk karena pertimbangan taktis elektoral ke depan, pengen partainya selamat ya. Kalau nggak punya akses kekuasaan, kalau oposisi kan repot kan. Sementara butuh biaya besar untuk menghidupkan mesin partai politik. Tidak semua partai politik punya daya tahan atau survivalitas ketika berada di ruang oposisi. Nah, PDIP memang dalam beberapa pemilu mereka telah melalui ujian itu ya. Oposisi 10 tahun, kemudian hikmahnya mereka bisa dapat kekuasaan itu ketika mengusung Pak Jokowi kan. Jadi ketika koalisi permanen itu diusulkan, kemudian gayung bersambut, ada semacam garansi memuluskan pilkada oleh DPRD, ya menurut saya itu dalam politik itu wajar saja kan, take and give kan, ada
kepentingan yang tergaransi satu sama lain kan. Jadi melihat anatomi atau gen politik Pak Prabowo memang dulunya kan Golkar. Maka dengan Golkar kita bisa melihat memang Pak Prabowo sayang sama Golkar kan dan berharap betul terhadap Golkar. Nah, Pak Bahlil pandai membaca situasi itu kan. Jadilah itu Makanya, barang ya. menjadikan Golkar sebagai sekutu paling loyal. Jadilah itu barang, kira-kira begitulah. Memang cerdas Pak Bahlil itu kan. Oke, Bang, kalau dari kacamata wartawan, Bang, tadi kan Abang sudah membicarakan soal masalah Golkar ya. Yang menarik itu soal masalah Demokrat nih, Bang. Kan ada peristiwa bahwa tadi Abang bilang 2004 dia keras sikap politiknya untuk menolak pilkada tidak langsung. Nah, di kemarin tiba-tiba memang sempat dia berpegang teguh pada sikap politiknya. Nah, ketika tidak diajak bukan diajak main ya, tidak diajak berkumpul nih. Ada 4 peristiwa kemarin, ada pertemuan Julhas, Bang Dasko, sama Bahlil, sama Caimin. Tiba-tiba dia berbalik arah dan mendukung pilkada tidak langsung ini, Bang. Kira-kira dari pandangan Abang sendiri itu gimana, Bang? Apakah ada kaitannya 2009, Bang? Ya pasti ada ya, perubahan sikap Demokrat itu kalau menurut saya lebih pada pertimbangan taktis politis jangka pendek ketimbang pertimbangan strategik ya. Kalau Demokrat ya ikonnya tetap Pak SBY kan. Pada saat Pak SBY mengeluarkan Perpu di 2014 dulu, ya itulah pemikiran-pemikiran Demokrat setuju dengan pilkada langsung. Nah, sekarang putar haluan, ada apa gerangan? Ya kita membaca memang itu tidak lepas dari bangunan koalisi di antara partai-partai politiknya. Artinya kalau Demokrat melawan, ya ditinggal resikonya. Atau tetap dibiarkan di dalam tapi diamputasi, ditinggal, dicuekin, nggak dikasih apa-apa. Kan nggak enak kan dalam kondisi seperti itu kan. Jadi disebut, ya kalau dalam istilah anak muda itu pacaran tapi dicuekin kan nggak enak juga gitu loh. Jadi ya itu resiko politik yang berpotensi ditanggung Demokrat ketika melawan. Nah, apalagi dalam pertarungan elektoral ke depan 2029, sebetulnya kan pertarungan yang paling relevan itu kan pertarungan cawapres. Sampai hari ini memang Pak Prabowo elektabilitas paling tinggi, ya, paling tinggi, belum ada lawan lah kira-kira begitu. Nah, makanya pertarungannya ada di level calon wakil presiden dan kita melihat AHY sebagai figur potensial. Nah, kalau sampai Balelo nggak ikut partai-partai koalisi, ya kursi cawapres bisa saja melayang. Nah, kan itu pertimbangan taktisnya bagi Partai Demokrat, meskipun di dalam argumentasinya mencoba untuk menggulirkan beberapa alternatif atau model pilkada tak langsung. Misalnya bagi daerah yang APBD-nya di bawah 2 triliun, misalnya pilkada tidak langsung karena dianggap tidak siap, atau menggunakan skema yang lain dihitung dari persentase pemilih. Tapi apapun modelnya kan intinya hak politik rakyat dicabut, diberikan kepada DPRD. Dan kalaupun itu disertai dengan berbagai simulasi untuk memastikan adanya partisipasi publik, nah menurut saya model partisipasi publik yang seperti apa yang bisa diharapkan untuk memastikan hak politik itu nggak dicerabut? Kan agak sulit juga kan. Beda dengan pilkada langsung, semua rakyat punya kesempatan untuk memilih kepala daerahnya, pemimpinnya sendiri ke TPS. Soal dia nggak datang, ya banyak alasan tentu kan. Bisa alasan teknis, atau bisa jadi karena alasan politis, nggak ada calon yang dia suka misalnya kan, gitu. Oke, Bang. Ini masyarakat punya pola pikir bahwa pemilihan juga sudah, dalam tanda kutip, tidak diminati. Melihat fakta beberapa daerah, misalkan Tegal di pilkada tahun politik kemarin, sangat rendah gitu. Terendah di Jawa Tengah. Terus di Tasikmalaya juga rendah. Terus di daerah, apalagi itu kemarin tuh? Jawa Timur itu mana ya kemarin? Situ Bondo ya, kalau nggak salah. Pokoknya daerah-daerah yang memang laki-lakinya itu merantau, itu relatif rendah. Gitu. Nah, mereka juga punya argumen ya. Kita monitoring di medsos itu, argumennya selalu ya pilihan mau milih siapa aja sama aja gitu. Apakah memang pilkada tidak langsung besok kalau jadi nih, itu akan memecah kebuntuan persepsi semacam itu?
Atau justru politik transaksionalnya bergeser ke dalam gedung DPRD. Nah, ini yang kemudian hari ini kita bisa menangkap bukan cuma masalah soal partisipasi politik yang dicerabut ya, tapi mau tidak dicerabut pun orang sudah tidak lagi minat gitu. Nah, bagaimana Bang konstruksi berpikir pemahaman politik, literasi politik masyarakat kita dibandingkan dengan sistem kemarin maupun jika tidak langsung? Apa yang bisa menjembatani perubahan konstruksi dan literasi pemikiran politik masyarakat? Ya, partisipasi politik rendah itu tidak berarti mereka tidak setuju pilkada langsung atau daerahnya tidak siap pilkada langsung. Karena alasan orang untuk tidak datang ke TPS itu kan bermacam-macam kan. Bagi daerah yang misalnya sebagian besar penduduknya adalah pekerja ya, di ibu kota misalnya, yang mereka mungkin nggak ada waktu untuk pulang meskipun sudah hari libur misalnya, tapi dengan berbagai pertimbangan teknis bisa saja tidak datang karena memang waktunya nggak bisa misalnya kan. KTP-nya tetap lokal, bukan KTP Jakarta. Itu kan kejadian di beberapa daerah di Jawa Tengah. Tapi kesimpulan saya, menurut saya partisipasi politik rendah itu bukan berarti daerahnya tidak siap pilkada langsung. Ya bisa jadi karena kandidatnya nggak ada yang sesuai preferensi pilihan politik mereka kan. Gitu. Nah itu saja sudah pilkada langsung kan, apalagi pilkada oleh DPRD yang dalam sisi lain itu menurut saya tidak menjamin bebas politik uang juga. Jadi itu hanya menggeser ke ruang yang lebih gelap lagi, ruang tertutup lagi kan. Gitu. Apa kita yakin misalnya anggota DPRD atau partai-partai itu mau gratisan pilih gubernur, bupati, wali kota? Saya kok tidak yakin gitu. Kan itu aja gitu. Apalagi ketika nggak ada lagi kontrol publik. Nah harusnya begini, harusnya kalau budget dianggap terlalu besar, kan partai-partai ini mestinya konsisten dengan laporan dana kampanye yang mereka sampaikan. Nah, ternyata dalam laporan dana kampanye yang mereka sampaikan kan juga ditulis wajar-wajar saja kan. Ada banyak item yang tidak ditulis yang berada di ruang-ruang gelap tadi kan. Gitu loh. Ya berarti kalau kita menilai dengan perspektif yang wajar, berarti nggak biaya mahal dong. Buktinya laporan kampanye wajar-wajar saja kan gitu. Kan gitu. Nah, apalagi digeser ke DPRD kan gitu. Jadi makanya gini, kalau misalnya banyak yang bully, ini pengamat-pengamat, konsultan politik, ini yang paling keras menolak. Saya katakan, loh kita berdebat jangan menggunakan kepentingan subjektif. Ya, itu logical fallacy yang menurut saya kita harus berdebat menggunakan argumentasi yang konstitusional, kan begitu kan. Nah, karena kalau based on kepentingan subjektif, kita bisa balik juga. No, sekarang siapa yang diuntungkan dan dirugikan kalau pilkada oleh DPRD? Kan sama saja ketemu jawabannya kan. Yang diuntungkan udah pasti partai politik, anggota DPRD misalnya kan. Yang dirugikan siapa? Banyak sekali. Kan sama aja toh, nggak akan ketemu kan itu. Tapi kan logika atau konstruksi konstitusionalismenya kita dengan mudah bisa patahkan kan. Lu kan sudah ada putusan. Bahkan putusan MK yang terakhir 135 sebetulnya kan secara tidak langsung itu mengunci bahwa pilkada harus dilaksanakan secara langsung karena kepala daerah dan DPR-nya dipilih secara bersamaan kan. Oke, berarti walhasil keinginan Pak Prabowo sebagai presiden membentuk sistem pemilihan kepala daerah secara tidak langsung harusnya gugur. Kalau berbasis aspirasi masyarakat kan jelas kan, maunya masyarakat memilih langsung, ya. Itu linear kok, paralel temuan kami, temuan teman-teman lembaga survei yang lain, bahkan mungkin temuan kuatbaca.com juga sama kan gitu. Bahkan terakhir yang jelas-jelas Bang Denny JA sudah masuk barisan pemerintah juga kan 60 lebih persen kan. Kalau sudah lebih dari 60% berarti ini kan alam serius gitu loh. Gitu loh. Mau dengan cara apa lagi untuk memastikan bahwa itu memang benar-benar keinginan rakyat. Ya sudah begini saja. Kalau menurut saya ya kita cari jalan tengah sajalah. Karena ini
Jalan Bag- tengah ya, secara konstitusional nih ya. ya konstitusional juga Oke, kan. gimana Bang? Kita punya konstruksi berpikir bahwa pemerintah provinsi ini di konstruksi apa tata pemerintahan kita kan memang menjadi wakil dari pemerintah pusat dan itu disebut di Undang-Undang Pemda. Nah, realitas di lapangan di sisi lain juga menunjukkan menjadi gubernur biayanya betul memang sangat mahal. Untuk ukuran Jawa menjadi gubernur Jateng, Jatim, Jabar itu tidak kurang dari 250 miliar ke atas kan gitu. Di Papua lebih mahal lagi apalagi Jakarta misalnya kan. Nah, 500 billion misalnya kan nggak mungkin digotong oleh kandidat itu. Masuklah oligark misalnya kan atau kelompok-kelompok pemodal kan. Nah, apakah dipilih DPRD tidak menutup ruang bagi para Transaksional pemodal? gitu ya. Enggak juga Enggak kan. juga ya. Wong mereka yang mereka incer juga kekayaan daerah kan sama aja sebetulnya kan gitu. Nah, makanya win-win solusinya apa untuk mempertemukan dua arus besar ini kan, apakah oleh DPRD ataukah oleh rakyat? Ya, sebaiknya dipertimbangkan opsi jalan tengah di mana ya bisa saja gubernur dipilih oleh DPRD dan atau diangkat oleh pemerintah pusat dengan basis argumentasi bahwa Pemprov itu bagian wakil dari pemerintah pusat. Nah, yang namanya wakil ya sudah berarti kan harus linear dengan pemerintah pusat kan. Tidak boleh ada yang eh, apa? Kan belok kiri terus ada yang Mencong. short ke kanan. Ya, Mencong, betul. ya. Kalau ke kanan, pusat ke kanan ya harus ke kanan kan begitu, nggak boleh belok kiri kan gitu. Saya pikir itu hal yang menarik, Bro. Jadi di antara sekian banyak argumen para pengamat, ya, kami menemukan tulisan Bang Yusak ini kemarin ada di Pikiran Rakyat Banten ya. Wah, ini win-win. Jadi kita juga memikirkan kita ingin mendalami gitu. Basis argumentasi ini ternyata menarik karena secara konstitusi pemerintah provinsi kan juga dia tidak berhak terhadap kekuasaan kabupaten kotanya kan gitu. Tetapi dia harus menyelaraskan konsep atau perencanaan pembangunan dari pusat ke daerah. Saya pikir ini jadi win-win gitu. Tapi pertanyaannya, bagaimana argumen ini kemudian berada dalam pusaran perdebatan? Karena yang pusat sepertinya sampai hari ini ya, di antara anggota DPR, kemudian dari eksekutif, Komisi 2 terutama di DPR tuh enggak ngomong juga gitu. Kayak wait and see gitu. Terus kalau semuanya pada wait and see, terus yang suruh reang nih, yang suruh rame ini para pengamat gitu, akademisi. Iya, bagaimana sikap pemerintah kita lihat juga atau sikap partai kita lihat juga gitu. Ya sebetulnya jalan tengah itu sudah pernah disuarakan oleh PKB. PKB juga usulnya sama kan di awal-awal dulu kan. Berdasarkan rekomendasi atau kajian mereka ya sudah gubernur dipilih oleh Pusat atau DPRD DPRD. atau pemerintah pusat. Bupati wali kota tetap langsung oleh rakyat. Nah, saya melihat memang basis otonomi daerah itu sebetulnya kan ada di kabupaten kota. Kenapa kabupaten kota itu diberikan kewenangan luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri? Sebetulnya kan semangat desentralisasi kan itu kan. Semangat otonomi daerah kan itu. Nah, di Orde Baru desentralisasi yang terjadi adalah sentralisasi kan. Karena sistem politiknya sistem politik komando, sentralisasi, terpusat semua dari pusat kan. Nah, Undang-Undang Dasar kita mengakui soal keragaman, jelas itu kan. Makanya kenapa sedikit berbeda aturan pilkada di Jakarta dengan daerah-daerah lain. Jakarta ada 2 putaran, daerah lain tidak. Kenapa kita mengakui di Jogja misalnya berbeda dengan daerah lain. Nggak ada pilgub tapi pilkada kabupaten kota. Di Aceh juga mengakomodasi partai-partai lokal karena satuan-satuan daerah itu memang diberikan hak ya dan diakui oleh konstitusi kita. Nah, pemegang kekuasaan pemerintah di level eksekutif itu kan memang presiden yang diberikan mandat. Nah, sehingga ketika gubernur itu menjadi wakil pemerintah pusat, ya seyogianya
keberadaannya linier dengan pemerintah pusat. Artinya kalaupun dipilih DPRD, ya, menurut saya tidak keliru juga. Bukan berarti tidak demokratis, bukan berarti mengangkangi hak-hak politik rakyat. Karena itu kalau kita tarik dalam tata kelola pemerintahan, ya itu bisa dijadikan opsi atau pertimbangan sebagai jalan tengah. Dan memang sekali lagi realitas di lapangan, menjadi gubernur itu ongkosnya sangat sangat mahal sekali. Bayangkan menjadi kandidat gubernur di Jawa saja, di Jawa Tengah itu atau Jawa Barat lah, itu periode kampanye yang disediakan oleh KPU nggak akan cukup. Bagaimana dia keliling dari misalnya Jawa Barat, dari ujung Ciamis sampai ujung Bekasi misalnya kan, dalam waktu yang disediakan oleh KPU nggak akan cukup kan. Pilgub yang paling murah cuma satu, Apa tuh? Yogyakarta. Kalau itu dia benar sih, nggak salah. Bang, tapi menarik nih bang. Tadi kan kalau bicara parlemen ini kan hampir ya partai pendukung di parlemen sendiri kan sekata sama Prabowo nih. Yang menarik ini kan PDIP nih bang. Iya. Nah, bagaimana dia menjaga tawar ini agar tetap berpegang teguh, agar tidak berbelok juga bang. Gimana deh caranya PDIP untuk bersikap? Kayaknya gue tetap ini deh dengan gempuran-gempuran di parlemen sendiri bang. Atau sorry. Pertanyaannya di ini ya. Pertanyaannya dilengkapi dengan kepentingannya. Apakah PDIP akan tetap memelihara Tuh. narasi yang paling demokratis atas isu ini? Ya, saya kira itu pilihan sikap politik yang paling menguntungkan PDIP, ya. Karena harapan Presiden Prabowo sebetulnya pasca pemberian amnesti itu kan PDIP masuk kandang, kira-kira begitulah, ya. Declare untuk mendukung presiden. Tapi kan buktinya ya masih belum jelas juga kan. Oposisi enggak, mendukung enggak. Dalam sebagian kebijakan PDIP mendukung, dalam sebagian isu agak kelihatan kontra kan. Jadi tidak memainkan peran sebagaimana pada saat PSBY memainkan oposisi full kan begitu. Nah sekarang kalaupun PDIP mengambil pilihan pilkada langsung, menurut saya itu pilihan terbaik ya, karena sentimen positifnya akan dapat gitu. Dan bagi PDIP nggak ada urusan misalnya kan, kalaupun ditinggal misalnya kan, ya meskipun berisiko terhadap aksesibilitas sumber-sumber daya politik dan ekonomi dalam jangka pendek menuju 2029, tapi kan hat-trick yang sudah dicapai oleh PDIP ya itu berpotensi akan dapat dipertahankan oleh PDIP berkepentingan terhadap citra positif partai karena berdiri di atas keinginan rakyat Indonesia. Jadi kalau Gerindra tidak mau ini jadi si malakama, sebaiknya pakai win-win tadi ya. Jadi tidak perlu pilkada langsung itu pada ruang otonomi yang paling subtil, yaitu kabupaten kota. Dan itu kan misalnya masih bisa diklaster lagi kan. Misalnya dengan menggunakan parameter APBD tadi gitu. Karena kan sanggup atau tidak sanggupnya suatu daerah melaksanakan pilkada. Kan banyak juga daerah yang menjerit karena nggak ada anggaran kan. Waduh ini anggarannya besar tapi duit APBD nggak ada misalnya kan. Bergantung sama pemerintah pusat misalnya kan. Bisa juga dengan mengklaster itu. Jadi tidak sekali pukul gitu loh. Kemudian hak politik rakyat dicabut. Ini nanti yang ada rakyat makin marah. Nah ini kan harus dicermati dengan baik lah oleh pemerintah gitu loh. Jadi win-win solutionnya menurut saya itu tadi itu bisa dipertimbangkan lah untuk mempertemukan dua kepentingan yang berbeda tadi. Ada nggak sih negara yang bisa jadi benchmarking yang dia itu secara linearitas mengalami kualitas demokrasi yang membaik gitu, dari yang tadinya mungkin lebih ke prosedural, kemudian lama-kelamaan dia menjadi substantif gitu di dalam partisipasi warganya? Ya di Asia saya kira kan rujukan kita bukan seperti Singapura, bukan Filipina ya, Korsel dan Taiwan lah kira-kira begitu kan. Artinya begini ya, kalau misalnya rakyat itu bisa sejahtera dengan cara yang demokratis, kenapa harus memilih jalan yang lain? Kira-kira begitu.
Nah, kalau kita mau baca apa pikiran-pikiran Presiden Prabowo, memang Presiden Prabowo sepertinya tidak ingin demokrasi yang sifatnya sangat liberal, kapitalistik ya. Semua mahal, kos politik mahal. Untuk jadi bupati, yang menang aja nggak happy, apalagi yang kalah. Kan itu bahasa presiden kan. Jadi udah terlalu kebablasan lah gitu. Nah, makanya pikiran-pikiran sosialisme yang ada dalam cara pandang Pak Prabowo, saya meyakini memang tujuannya baik untuk memastikan hak-hak rakyat sebetulnya terpenuhi. Tapi kan secara historis, kita ini sudah masuk dalam fase demokrasi yang panjang kan sejak 98. Nah, pilar-pilar demokrasi ini sudah mulai bekerja sebetulnya. Nah, PR kita sebetulnya tinggal membenahi itu. Bukan loncat ya, melompat ya. Jadi kalau pilkada dianggap boros dari sisi dana, bukan sistemnya yang diganti, tapi apa yang menyebabkan biaya mahal itu diperbaiki. Terutama tadi saya sangat tertarik dengan konsistensi partai politik untuk tidak bermain pada ruang politik, money politik. Itu yang kan harusnya komitmen gitu. Jangan kita no money politik tapi tiba-tiba ada serangan fajar gitu kan. Itu yang membuat demokrasi rusak karena bukan sistem ya, cara berpikir politik partainya sendiri yang kemudian ya terlalu blitzkrieg. Iya, betul. Karena riset akademik mengatakan memang 30% pemilih terpapar politik uang. Itu 2019. 2024 saya meyakini jauh di atas itu, mungkin di atas 50% ya. Gitu. Nah, tapi kan politik uang terjadi ketika ada bagi-bagi uang oleh elit. Nah, kalau elitnya bersepakat untuk tidak bagi-bagi uang, kan nggak ada bagi-bagi uang juga kan. Kan ada yang memberi, ada yang menerima. Jadi menuding pilkada langsung itu boros karena ada money politik itu kan sama saja menuding ini yang bikin brengsek, yang bikin bermasalah ini rakyat, kan sama saja begitu kan. Nah, padahal ada politik uang itu sumbernya ya karena ada yang ngasih kan, ada di elit kan. Nah, kalau elitnya bersepakat untuk tidak melakukan itu, entah karena misalnya ada sanksi yang bisa menjerat optimal, kan itu PR kita, mekanisme penegakan hukum pemilunya. Bisa nggak dibikin klausul yang jelas dan detail apa ancaman money politik misalnya. Bukan hanya pemberi, penerima juga diancam. Nah, regulasi yang ada masih memberi celah untuk diakal-akalin kan. Ya cara kerja Bawaslu sama DKPP juga ya lebih ke proseduralnya kan, eksekusinya tidak sampai pada ranah pidana juga kan. Iya. Sanksinya sanksi administratif. Ya, tuh. Bukan sanksi yang membuat efek jera. Nah, kita bisa maklumi itu karena ya Bawaslu kan terbatas juga perangkatnya kan. Ya bayangin TPS punya satu pengawas, satu kelurahan satu pengawas misalnya kan. Tuh. Jadi penegakan hukum pemilunya itu yang menjadi PR terbesar kita, bukan langsung ganti sistem begitu saja gitu. Karena itu lompatan berpikir ya. Betul. Jadi kalau memang Pak Presiden itu punya basic sosialisme berpikir sosialisme gitu. Sosialisme demokratis gitu. Dan cita-citanya saya yakin effective power adalah kekuatan pemerintahan yang kuat gitu, tidak mudah goyah. Goyah itu terhadap apa? Ancaman luar negeri. Masa dalam negeri disebut ancaman? Cuma ancaman luar negeri masuknya lewat anasir di dalam negeri kan gitu. Nah, ini yang kemudian saya ingin mengutip pemikirannya Antonio Gramsci bahwa strong governance itu adalah bagian dari mekanisme bagaimana sosialisme punya pemikiran di dalam sistem demokratis. Karena sosialismenya Italia yang ditawarkan Gramsci beda dengan sosialisme yang ada di negara lain. Dia melalui jalur kebudayaan, perbaikan kualitas hidup masyarakatnya, kemudian juga literasi, pola hidup baik, bukan pada yang sifatnya koersif. Itu yang mungkin bisa diketengahkan di dalam referensi. Bagaimana sistem pemilihan itu tidak perlu berubah secara radikal ya.
Gitu. Tapi oke, tetap demokratis. Kalaupun mau ada perbaikan, saya sepakat sama Bang Yusak. Win-winnya atau PKB tadi ya disebut. Pada ruang provinsi. Nah, cuma kita pengen tanya nih sama Bro Hendy. Di lapangan wartawan gimana suaranya? Nah itu Mereka itu lebih banyak mengakomodir apa nih? kalau di teman-teman di lapangan saya sesuai dengan apa yang dikatakan aja kan. Kalau dilihat kan emang gambar aja itu parpol mengarah ke sana, bukan yang abang bilang itu tadi. Tapi memang itu jalan terbaik. Jadi win-win solusinya seperti apa yang bilang tadi. Kalau memang itu. Nah tapi saya ada pertanyaan, berarti ini belum fix ya? Kalau pandangan abang nih nggak bakal bisa deh gitu. Apa lebih baik nggak usah deh gitu? Loh, kalau proses politik di Senayan hampir bisa dipastikan itu akan goal. Kan tidak sulit bagi mereka kan udah lebih dari mayoritas kan. Nah cuma eksesnya ini kan memantik reaksi dari atau perlawanan dari masyarakat sipil karena yang dirugikan banyak kan. Nah apakah siap dengan konsekuensi itu? Tentu kita tidak ingin kan kejadian-kejadian Agustus itu terulang akibat memuntahnya banyak faksi kepentingan yang menyatu di situ karena ketidakpuasan dan segala macam itu kan ini kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi kan ketika itu dipaksakan begitu saja karena seperti yang tadi saya bilang itu ya benteng terakhir kita di alam demokrasi itu hak politik rakyat. Nah ketika itu dicabut sementara hak-hak yang lainnya itu belum terpenuhi secara optimal, nah ini akan memicu terjadinya turbulensi politik kan. Itu yang kita mesti minta pemerintah dan DPR harus lebih ekstra hati-hati dan lebih bijak lagi lah gitu. Oke, Bang, pertanyaan terakhir mungkin ya. Kita mencoba membaca jika partai politik pemegang status quo itu kemudian menjawab dengan nanti soal jaminan terhadap akses itu disiasati melalui sistem rekrutmen kandidat calon kepala daerah. Itu lebih terbuka segala macam. Kemudian juga mengakomodir pihak-pihak yang misalkan yang tadinya mau nyalon independen ya masuk gitu kan. Itu bisa menjawab nggak bahwa demokratisasi di dalam sistem pemilihan kepala daerah secara tidak langsung itu berjalan dengan baik? Saya tidak yakin soal itu ya. Karena contoh misalnya proses penyusunan legislasi di DPR misalnya kan. Memastikan ada meaningful participation. Itu kan ya sejauh ini dalam prakteknya kan ya diundang, didengar, tapi kan usulan pendapat masyarakat bisa diakomodasi, bisa tidak gitu loh. Nah kita tidak mau pelibatan yang seperti itu kan. Artinya kalaupun rekrutmen itu memerlukan campur tangan membuka ruang partisipasi politik masyarakat, bagaimana modelnya yang bisa memastikan hak-hak rakyat terpenuhi kan tidak mudah juga kan. Karena tetap pada akhirnya adalah perwakilan juga kan begitu. Masyarakat yang mana kan begitu. Tapi kalau dipilih langsung oleh rakyat, itu ya sudah pasti terjamin hak politiknya kan gitu. Jadi memang butuh simulasi-simulasi yang lebih detail lagi seandainya misalnya jalan itu ditempuh ataupun misalnya kalau mengambil win-win solution tadi tetap harus dibikin simulasi-simulasi yang tidak mematikan 100% hak politik rakyat. Meskipun kita tidak bisa berharap banyak soal itu ya. Bang, ini juga saya jadi kepikiran gini. Taruhlah pemilihan di level universitas, pemilihan rektor. Pemilihan rektor itu ternyata ditentukan oleh suara senat. Suara senat itu sama dengan profesor lah gitu ya. Lalu kan itu tertutup kan. Hanya pemilih suara senat itulah yang menentukan rektor. Kurang lebih semacam itu ya. Bagaimana kemudian proses politisasi, politiking di antara incumbent maupun penantang, itu kan tidak fair. Karena apa? Ada informasi yang senjang di situ. Misalkan bagaimana mengakses suara masing-masing pemegang suara senat gitu. Terus juga kalau kita bandingkan dengan pemilihan tidak langsung, kalaupun toh ternyata
sistem rekrutmen calon kepala daerahnya itu terbuka segala macam, lah yang tidak pernah berpolitik, padahal dia paling berkualitas, kan dia tidak mungkin bertemu dengan akses kepentingan yang ada di masing-masing anggota DPRD-nya. Mungkin begitu ya kira-kira ya, dampak dari tidak mungkin berjalan baik bahwa pilkada di dalam ruang DPRD. Iya kan, yang punya kewenangan rekrutmen itu kan memang partai politik kan. Partai politik diberikan kewenangan oleh undang-undang sebagai satu-satunya saluran rekrutmen. Meskipun ada pintu calon independen, tapi kan independen tidak banyak diminati, nggak terlalu seksi kan. Kalaupun menang, nggak punya power, nggak punya dukungan kan gitu. Nah, yang langsung saja itu tidak bisa menjamin rekrutmen politik yang benar-benar memperhatikan misalnya kompetensi dan profesionalisme. Seringkali kan isi tas lebih menentukan daripada profesionalitas kan. Nggak penting dia cakap atau tidak, yang penting duitnya banyak, kira-kira begitulah. Bisa beli rekomendasi, kasih rekomendasi, bisa beli suara, jadi itu barang kan. Nah, kita tidak menghendaki yang seperti itu sebetulnya kan. Nah, tetap kalaupun dibuka rekrutmen, karena kewenangan itu ada di partai-partai politik, yang pilkada langsung saja kita tidak bisa berharap banyak, apalagi yang oleh DPRD kan, begitu logikanya kira-kira. Oke, luar biasa. Jadi mau simulasi apapun, tetap aja yang pertama harus dilindungi adalah suara politik masyarakat ya. Saya kira ya, karena itu inti demokrasi kan di situ. Dan kita sudah dari 98 gitu. Jadi menurut saya ya, yang kurang baik ini tinggal kita benahi saja. Kemudian yang kedua, ketika partai politik adalah satu-satunya saluran bagaimana kaderisasi kepemimpinan itu berjalan di Republik ini, maka ruang politik itu membuka kepada masyarakat akses dan kemudian juga partisipasi yang itu disentuh, di-engage karena ada literasi politik yang baik oleh partai politiknya. Yang ketiga, kalau tetap mau dipaksakan pemilihan tidak langsung di dalam pemilu 2029, paling tidak pilkada untuk level provinsi. Karena itu yang paling memungkinkan tetap efektif power provinsi sebagai kepanjangan tangan perwakilan dari pemerintah pusat. Yang keempat, Bang, segala macam keriuhan-keriuhan yang mungkin datang atau bertebaran di media setelah DPR selesai reses ini adalah perdebatan-perdebatan yang sifatnya sangat pragmatis ya, bisa dibilang begitu ya. Karena pusaran isu ini sebenarnya cuma dua aja itu ya, efektif, power sama budget, cuma jangan sifatnya tuh terlalu radikal ya. Ya, jangan dipaksakan sekaligus lah gitu. Saya pikir udah selesai ini DPR mendengarkan simulasi baik buruknya ya. Apalagi yang kurang dari membaca? Ya, karena mau tidak mau DPR harus segera bicara itu, karena kan di deadline revisi Undang-Undang Pemilu harus segera selesai kan. Oke. Paling nggak 6 bulan ke depan lah ini harus selesai kan gitu. Betul. Jadi kalau misalkan DPR-nya lihat kuatbaca.com, ya harusnya udah selesai simulasinya. Oke, sampai jumpa lagi di Ngopim selanjutnya.